Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Kembali lagi dengan saya di sini, Muhammad Syarif Setiawan. Sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tax planning, perencanaan pajak, ya. Dan saya akan memulai diskusi pada kesempatan ini dengan membuka sebuah studi kasus ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi di sini kita ada sebuah studi kasus ya dari PT Global Teknik Nusantara ya. Mungkin kita singkat saja biar nggak susah PT GTN ya. PT GTN ini dia memiliki masalah yaitu sebenarnya bukan masalah sih, tapi ada konsekuensi dari sebuah peristiwa begitu. Dia mengalami peningkatan laba secara signifikan yang ini berdampak pada pajak penghasilan yang semakin besar. Bagaimana kita sebagai seorang tax planner atau perencana pajak itu mengurangi beban pajak penghasilan tersebut, ya. Nah, ini sebelum saya masuk pada langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan, kita perlu menggarisbawahi bahwa dalam yang namanya eh, perencanaan pajak ya, kita tidak boleh melakukan yang namanya tax evasion ya, tapi cenderung untuk melakukan yang namanya tax avoidance. Nah, apa bedanya tax avoidance sama tax evasion? Kalau tax avoidance itu kita melakukan pembayaran beban pajak yang minimal dengan rekayasa-rekayasa tertentu tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Ya, ini berbeda dengan tax evasion yang cenderung menggunakan cara-cara ilegal dan melanggar hukum seperti penggelapan pajak, ya, kemudian pelaporan keuangan yang fiktif dan sebagainya. Nah, ini kita harus menghindari cara-cara itu, ya. Kita harus menggunakan cara-cara yang tidak menyalahi peraturan yang berlaku, ya. Oke. Nah, kemudian apa kira-kira skenario yang bisa kita lakukan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah kita memanfaatkan pajak final. Ya, yang kedua kita harus bisa melakukan pengelolaan pendapatan. Dan yang ketiga tentu ya tidak lain tidak bukan adalah kita harus bisa memaksimalkan biaya yang sudah ada begitu. Nah, yang pertama terkait dengan pajak final. Nah, pajak final ini biasa kita biasa kita dengar ya, insentif pajak UMKM. Nah, itu kan dulu sempat rame ya. Nah, itu apakah masih bisa digunakan? Silakan dicek begitu ya. Apabila ini masih bisa digunakan, silakan digunakan karena ini akan sangat membantu untuk mengurangi PPh badan ya. Jadi di sini PPh badan yang awalnya itu besar hanya dihitung dari omset dari peredaran bruto sebesar 0,5% ya. Nah, sehingga apabila perusahaan memiliki rasio laba sebelum pajak terhadap pendapatan yang sangat besar ya, melebihi 5% ya, 10%, 15%, bahkan 30%, itu pasti akan sangat menguntungkan ya. Akan sangat hemat pajaknya apabila menggunakan insentif pajak ini. Jangan lupa juga ada berbagai instrumen pajak final lainnya yang bisa kita hitung terlebih dahulu sebelum nantinya kita menghitung pajak penghasilan di akhir, yaitu adalah PPh pasal 4 ayat 2. Di situ banyak. Di situ teman-teman bisa membaca satu persatu kira-kira apa saja yang bisa dikurangkan ya. Apa saja yang bisa dikurangkan pajaknya, dihitung pajak finalnya, yaitu pendapatan bunga, hadiah atau undian, dan sebagainya. Nah, itu akan sangat membantu dan bisa menghemat pengeluaran pajak PPh teman-teman. Begitu. Nah, itu ya. Nah, PT GTN juga bisa mengelola pendapatan ya selain eh, menggunakan instrumen pajak final, PT GTN juga bisa mengelola pendapatan. Nah, pendapatan di sini ya adalah berbicara tentang pengakuan ya. Jadi, bisakah kita itu melakukan pengakuan pendapatan pada periode perpajakan selanjutnya? Supaya apa? Supaya periode perpajakan yang sekarang ya itu pendapatannya tidak terlalu terlihat tinggi. Kan seperti jadi pendapatan itu terutama pendapatan kredit ya biasanya bisa kita akui di bulan berikutnya apabila pendapatan itu terjadi di akhir akhir bulan seperti itu. Nah, itu coba dicari kira-kira di PT GTN ada apa tidak.
gitu ya. Kasus-kasus transaksi yang seperti itu. Lalu misalkan pendapatan itu masih tinggi, mungkin kita bisa mengupas lagi ya, apa namanya, mengurai lagi kira-kira mana pendapatan yang dikecualikan dari pajak. Barangkali ini kita bisa bebas pajak. Nah, jadi untuk ini teman-teman bisa melihat PPh pasal 4 ayat 3 ya. PPh pasal 4 ayat 3 itu ada banyak jenis pendapatan-pendapatan yang bisa dikecualikan dari objek pajak seperti sumbangan, harta hibah dan lain-lain. Barangkali tercampur bisa dipisahkan begitu. Sehingga ini mengurangi di aspek pendapatannya. Oke. Ya, yang berikutnya, nah ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu adalah melakukan optimalisasi beban atau biaya. Ya, jadi di sini beban atau biaya ini merupakan ini ya sesuatu yang harus kita catat secara sungguh-sungguh, harus kita hitung secara sungguh-sungguh sehingga targetnya kita itu bisa melakukan koreksi fiskal negatif sebesar-besarnya. Tapi nggak ngawur ya, nggak sembarangan ya, harus terukur. Karena kalau misalkan ini asal-asalan, maka bisa jadi kita akan dikenai pemeriksaan oleh petugas pajak. Ya, nah beban-beban apa yang bisa kita optimalkan ya? Kita fokus pada beban-beban yang berdampak pada pajak atau itu kita sebut biasanya deductible expense ya, deductible expense. Apa saja ya? Ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah biaya operasional. Jadi biaya operasional itu jangan teman-teman lewatkan, jangan teman-teman sepelekan ya. Pencatatannya harus rapi. Nah, kemudian di aspek-aspek tertentu itu teman-teman harus memperhatikan eh, ketentuannya. Kayak misalkan biaya entertain, ya, itu harus memiliki daftar nominatifnya sehingga bisa diakui sebagai deductible expense ya. Lalu perawatan aset, ya itu pemeliharaan dan sebagainya, ya. Itu biaya-biaya operasional itu sangat bisa mengurangi apa? Mengurangi pendapatan sehingga otomatis laba nanti yang awalnya tinggi bisa semakin melandai kan seperti itu. Nah, kemudian ada juga amortisasi ya. Ini yang agak terlupa biasanya karena asetnya tidak terwujud ya. Misalkan kita melakukan sewa ya, itu perlu diamortisasi setiap bulannya dan itu boleh ya dijadikan sebagai pengurang dari pendapatan ya untuk bisa dilaporkan pajak penghasilan. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya penyusutan. Nah, penyusutan ini kan banyak metodenya ya teman-teman ya. Ada straight line ya, garis lurus, ada saldo menurun ganda ya, atau double declining method. Lah ini kita cari metode yang bisa secara signifikan ya, secara dramatis mengurangi atau melakukan penyusutan besar langsung ya begitu ya, yaitu dengan menggunakan double declining method biasanya ya, saldo menurun ganda ya. Atau jika memungkinkan teman-teman masih dalam proses perencanaan nih mau melakukan pengadaan aset, daripada kita membeli aset mending kita melakukan skema apa? Finance lease ya, sewa guna usaha dengan opsi ya. Jadi kita daripada kita membeli ya, mending kita menyewa ya dengan skema finance lease. Di sana ketika nanti masa sewanya habis dan kita harus membeli barang yang kita sewa, itu akan jauh lebih besar pembiayaannya dibandingkan kita melakukan penyusutan ya, dan itu akan lebih menguntungkan bagi kita yang mau menghemat pajak penghasilan begitu ya. Mungkin ilustrasinya ya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun terlihat bahwasanya metode saldo menurun ini lebih ini ya, lebih pengurangan PPh-nya lebih besar dibandingkan metode garis garis lurus begitu ya. Lalu teman-teman juga bisa, nah ini, kalau teman-teman menggunakan biaya sewa guna usaha dengan hak opsi, nah dibandingkan dengan biaya penyusutan, biayanya itu lebih besar apabila kita melakukan finance lease ya, sewa guna usaha dengan hak opsi. Nah, selisih biaya itu bisa untuk melakukan penghematan pajak ya, seperti yang ada di sini ya. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Nah, berikutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Oh ya, ketika kita melakukan perhitungan harga pokok penjualan.
Teman-teman kalau bisa jangan menggunakan metode FIFO, tapi menggunakan average method atau rata-rata tertimbang. Nah, karena apa? Karena average method ini lebih bisa menghasilkan HPP yang lebih besar, sehingga otomatis laba kotornya semakin kecil. Ketika laba kotor semakin kecil, maka kemungkinan besar kita bisa melakukan penghematan pajak, begitu. Ya, oke. Kemudian dengan penggajian, nah di aspek penggajian ini juga teman-teman juga jangan lupa ya bahwa ada banyak metode ya yang bisa dilakukan oleh PT apa perusahaan tadi ya untuk bisa kita itu melakukan pembayaran. Ada yang namanya eh, net net method begitu ya. Ada yang namanya gross method sama gross up method. Nah, itu ya. Nah, itu apa bedanya ya kan? Kalau apa namanya eh, net method berarti perusahaan ya hanya membayarkan eh, gaji begitu ya itu setelah dikurangi oleh PPh begitu itu kalau net method kalau gross method berarti perusahaan membayarkan semua gaji termasuk membayarkan pajaknya itu kalau gross method sementara kalau gross up method berarti perusahaan memberikan tunjangan pajak nah yang mana biasanya tunjangan pajak ini teman-teman itu menjadi salah satu cara ya untuk bisa kita itu mengurangi beban pajak penghasilan di akhir begitu ya. Nah, ini secara kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika dibandingkan nah PPh yang ditunjang perusahaan atau tunjangan pajak tadi ya dengan gross up itu lebih menguntungkan begitu. Nah, ini adalah salah satu ilustrasinya. Oke? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara kita melakukan penghematan pajak saat laba sebuah perusahaan itu sedang naik secara signifikan. Nah, hanya saja ya teman-teman tolong dipastikan saat melakukan tax planning ini ya, saat melakukan tax planning ini teman-teman pastikan pendapatan itu masih bisa menutup biaya-biaya yang banyak ini. Jangan sampai akhirnya kita melakukan tax planning tapi akhirnya kita malah terbebani atau malah rugi kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa memastikan ya bahwa penghematan pajak yang kita lakukan itu lebih besar dibandingkan biaya yang kita keluarkan. Nah, jangan sampai ya sebaliknya biaya yang kita keluarkan itu lebih besar dari penghematan pajak. Berarti kan nggak efisien, nggak efektif begitu ya. Mending kita nggak usah menghemat pajak kalau seperti itu ya kan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi eh, yang bisa kita rekomendasikan seperti itu. Nah, terakhir ya, ini skenario pelengkap ya. Teman-teman jangan lupa untuk tetap memperhatikan ketepatan perhitungan ya dalam melakukan proses perhitungan itu teman-teman harus tepat sama pengumpulan dan pembayaran pajaknya, pengumpulan SP dan membayar pajaknya harus tepat tepat waktu ya supaya nanti teman-teman terhindar dari adanya sanksi, denda, bahkan pemeriksaan ya. Jangan sampai ya petugas pajak itu memeriksa kita ya karena kita kurang disiplin ya dalam melakukan perhitungan dan membayar atau melaporkan SPT begitu. Nah, jadi apabila saya simpulkan di sini sebenarnya eh, melakukan penghematan pajak itu adalah hal yang realistis ya. Bahkan bisa kita lakukan dengan cara-cara yang legal dan etis. Meskipun bisnis ya dari PT Global Teknik Nusantara tadi mengalami peningkatan laba yang signifikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.